Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke. Sebelum memulai pelajaran, ya hari ini kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Baiklah, kita mulai hari ini. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada Kemana tuh? umroh. Oh, Masya Allah, berangkat umroh. Oke, untuk kelengkapan pakaiannya udah rapi semua ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang kancingnya ketuker ya. Oke, baik, hari ini saya akan mengajar tentang materi kerajinan dari bahan daur ulang anorganik, dan nanti ada kerajinan daur ulang yang menggunakan AI ya. Oke, baik, yang pertama tujuan kita belajar ini tuh apa sih ya? Yang pertama itu untuk mengenali jenis-jenis kerajinan dari bahan anorganik. Kemudian yang kedua itu adalah untuk membuat rancangan atau membuat langkah-langkah kerajinan dari bahan anorganik. Kemudian yang ketiga, memahami peran AI dalam membuat kerajinan anorganik. Oke, ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu ngelihat sampah-sampah, terutama kayak sampah plastik, sampah botol, sampah kaleng di lingkungan Bapak Ibu gitu? Karena banyak ya Bapak Ibu ya. Biasanya diapain sih sampah-sampahnya? Dibakar, dijual, dikiloin ya. Itu biasanya. Padahal sampah-sampah ini nantinya bisa diolah kembali ya menjadi kerajinan yang bisa dipakai lagi, atau bahkan bisa dijual lagi dengan harga yang lebih mahal lagi daripada tadi dikiloin ya Pak Anang ya. Ya itu, daripada dikiloin, kalau kita jadiin barang berguna lagi bisa dijual lebih mahal. Mengapa sih kita harus melakukan daur ulang sampah, terutama sampah organik? Biar gak banjir, bener Bu, di rumah saya banjir Bu, kemarin tiap tahun Bu. Harusnya diambil. Oke, yang pertama sudah pasti untuk menjaga lingkungan ya, seperti tadi yang Ibu Karmila bilang, supaya tidak banjir. Kemudian menjadi peluang usaha. Sekarang banyak nggak sih Bapak Ibu usaha-usaha yang mengandalkan sampah organik? Banyak. Contoh pemulung Pandawara, hasilnya apa ya kerajinan ya? Kayak kalau Pandawara itu bikin hasilnya dari konten, jadi konten ya. Nah itu ada kaitannya dengan AI nggak sih? Ada kan, dengan dari membersihkan sampah-sampah itu bisa dikontenin dan menghasilkan uang gitu. Nah kemudian menjadi inspirasi AI. Nanti kita nonton satu video inspirasi AI dari sampah anorganik. Oke, kita tonton video penggunaan AI sebentar ya untuk sampah anorganik. Sebuah perusahaan bernama Tameru yang berkantor pusat di Bulgaria menciptakan sebuah tempat sampah pintar bernama Artificial Intelligence untuk membantu mengoptimalkan pengelolaan limbah. Tempat sampah pintar ini memanfaatkan visi komputer dan komputasi terkini untuk membuat sampah secara otomatis dan real time. Jadi tempat sampah ini menangkap dan bersampah dengan kamera resolusi tinggi sebelum dibuang, lalu menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi dalam kategori bank sampah.
seperti memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dari sampah umum dan memiliki kantong bunga layar sentuh untuk memberikan umpan balik langsung kepada pengguna tentang klasifikasi sampah yang baru saja mereka buang. Sampah pintar ini dapat membantu mengurangi sampah dan meningkatkan tingkat daur ulang limbah. Sebuah perusahaan bernama Ada yang bisa menyampaikan hasil dari video tadi itu apa? AI digunakan untuk memilah sampah. AI digunakan untuk memilah sampah, betul. Ya, tadi dari nama perusahaannya apa? Ameru. Bertempat di Bulgaria. Alhamdulillah, berarti nyimak semua ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi ada tempat sampah pintar ya. Di tempat sampahnya itu nanti bisa memisahkan antara sampah anorganik dan organik ya, dengan cara jadi ditaruh di atasnya ditaruh kamera, nanti si kamera itu membaca gambar dari sampah yang dibuang ya, nanti langsung dipilah sendiri tuh. Kalau tadi ada sampah kulit pisang langsung masuk ke tempat sampah yang organik, ditaruh kaleng, nah nanti dia langsung si sampahnya langsung milih masuk ke kotak yang anorganik. Oke. Nah, tadi sampah-sampah ada botol, kaleng, terus ada plastik, sama ada kaca ya. Kita mau ice breaking dulu gimana? Biar semangat. Oke, boleh Bapak Ibu berdiri dulu. Oke, ya. Ini nanti saya nyebutin nama-nama sampah ya. Jadi kalau misalkan saya bilang botol berarti tepuk 1 kali. Kalau saya bilang plastik tepuk 2 kali. Nah, kalau saya bilang kaleng berarti hentakan kaki sambil yes. Nah, 2 kali aja. Yes. 3 kali berarti Pak. Yes. Nah, kalau saya bilang kaca, sweet sama teman sebelahnya. Oke? Kita contohin dulu deh ya. Botol. Plastik. Kaleng. Yes. Gitu, oke? Kaca sweet. Oke? Yang menang nanti dapat terima kasih Bu. Konsentrasi. Botol. Plastik. Botol. Oke. Botol. Plastik. Kaleng. Plastik. Kaca. Siapa yang menang? Oke, boleh duduk kembali. Oke, kita lanjut. Memahami bahan anorganik. Apa sih bahan anorganik itu? Nggak bisa didaur ulang. Bisa diulang. Diurai. Nggak bisa diurai, betul. Kalau didaur ulang semua sampah bisa didaur ulang ya. Tapi kalau anorganik itu tidak bisa diurai oleh siapa? Oleh alam ya, bakteri, tanah semuanya termasuk alam ya. Tapi kalau benda-benda ini bisa diurai dengan bantuan manusia. Nah, contoh-contohnya tadi sampahnya ada plastik, kaca, logam, kaleng, dan styrofoam. Nah, manfaat dari daur ulang. Tadi di awal Bu Karmila udah jawab buat mengulangi banjir ya. Kemudian diulang lagi di sini bisa menghasilkan produk baru, menjaga bumi dan juga membuat peluang usaha. Nah, sekarang ada contoh-contoh
contoh-contoh dari kerajinan daur ulang. Contohnya yang pertama, botol plastik itu ternyata bisa dijadikan sebagai pot tanaman hias. Kemudian yang kedua ada kaleng bekas, bisa dijadikan tempat pensil. Kemudian ada CD bekas, ya, itu menjadi hiasan dinding. Yang terakhir kain perca sintetis, bisa dijadikan kembali tas atau dompet kecil. Nah, contoh-contohnya bisa dilihat di gambar di sebelahnya. Nah, di sini kalau tadi kan kalau bikin tempat sampah kayaknya terlalu rumit ya kalau untuk anak-anak. Nah, di sini ada simulasi algoritma dalam AI secara manual ya, dan ini tanpa menggunakan komputer, yaitu menyusun langkah-langkah pembuatan suatu kerajinan ya. Langkah-langkahnya yang pertama itu bisa dengan memilih bahan, kemudian menentukan desain, kemudian menentukan fungsinya dulu, untuk apa bahannya itu dibuat. Kemudian yang ketiga membentuk desainnya, dan terakhir evaluasi. Nah, evaluasi ini isinya itu apakah barangnya bermanfaat, apakah bahannya bisa terpakai atau tidak, dan bahannya yang pasti harus ramah lingkungan. Oke, hari ini ya ada 3 tugas ya. Yang pertama yaitu menyebutkan 3 contoh bahan anorganik yang bisa didaur ulang, kemudian mencoba membuat langkah-langkah membuat pot tanaman dari botol plastik, dan yang ketiga adalah bagaimana menurutmu AI dapat membantu memberikan ide desain kerajinan. Mau berdiskusi dulu? Ya, boleh. Ada tiga pertanyaan. Satu orang satu aja, Bu. Boleh. Boleh. Nomor 1 Bu Karmila. Nomor 1. Kan 3 contoh bahan anorganik yang bisa daur ulang. Tadi botol, kemudian plastik, kemudian kaleng. Oke, udah 3. Oke. Yang nomor 2 menyebutkan langkah-langkah pembuatan pot dari plastik. Siapa yang mau jawab? Bikin pot dari plastik, Pak. Botol plastik. Botol plastik? Iya, botol plastik. Ya, bisa. Oh iya, boleh, Pak. Pertama botol 1,5 liter, dipotong 2. Habis dipotong 2, nanti yang bagian atas Dibalik ke bawah. ya dibalik, lalu ada yang diisi tanaman segala macam, terus bagian bawahnya dilubangi. Jadi oke, terima kasih. Yang ketiga. Oke, boleh. AI dapat membantu memberikan ide desain kerajinan dengan memberikan masalah kita kepada AI, apa yang mau kita buat kepada AI, lalu biarkan AI untuk desain kerajinannya. Pokoknya sedetail mungkin untuk memberikan penjelasan kepada AI apa yang mau kita buat, desain seperti apa, nanti akan dibuatnya kepada AI. Oke, mantap sekali. Terima kasih, Pak Anam. Oke, sudah kejawab semua ya untuk pemahamannya. Alhamdulillah, berarti paham semua nih. Oke, ya. Berikutnya, nah tadi kan untuk pelajarannya sudah selesai ya. Sekarang sudah di akhir materi.
sebelumnya ya kita merefleksi diri kita sendiri ya. Di sini pertanyaannya adalah apakah menurutmu ide dari AI bisa menggantikan kreativitas manusia? Kalau ide nggak bisa, Bu. Kalau ide nggak bisa, kenapa Bu? Karena AI kan efek dapat buatan yang buatan manusia. Tidak ada yang bisa melampaui otak manusia. Tuh, ada lagi jawaban lain? Oke, mantap sekali ya jawaban Bu Karmila ya. Karena seperti tadi yang Pak Anang bilang ya, kalau kita mau mengajukan ide ke AI, tetap kita yang harus memasukkan prompt-nya ke AI. Jadi tidak semata-mata AI-nya langsung bisa memberikan kreativitasnya, tetap idenya dari manusia gitu. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materinya lagi. Nah, minggu depan itu kita akan praktek membuat pot bunga, pot tanaman yang tadi langkah-langkahnya sudah disebutkan oleh Pak Dian ya. Minggu depan disiapkan alat dan bahannya. Dan kesimpulan untuk hari ini ya, sampah organik bukan hanya limbah, tapi bisa menjadi kerajinan indah dan bermanfaat. AI dapat membantu memberi inspirasi, tetapi kreativitas, etika, dan tanggung jawab tetap ada pada manusia. Ya, jadi jangan sampai kita ketergantungan terhadap AI. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pelajaran sudah selesai. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.